Halo Bedikers. Untuk mendapatkan sesuatu, tak jarang seseorang akan melakukan apa saja, termasuk menjadi polisi gadungan. Seperti beberapa aksi polisi gadungan yang telah kami rangkum dalam video ini. Ada aksi polisi gadungan yang sukses menghasilkan uang hingga menghamili wanita. Penasaran bagaimana aksinya bisa berjalan? Mari kita bongkar. Banyak wanita tak berdaya saat melihat kegagahan seorang pria yang berseragam, apalagi seragam polisi. Namun sayangnya, ada juga orang yang memanfaatkan hal ini untuk mengincar wanita. Contohnya seorang pemuda di Sulawesi Selatan bernama Mas Riyadi, yang mengenakan seragam polisi dengan pangkat Ibda untuk memikat wanita dan bahkan menghamilinya. Terungkapnya kelakuan nakal dari orang yang disapa Adi ini bermula dari laporan adik seorang bidan yang sudah dihamilinya. Adik sang bidan yang menjadi korban polisi gadungan ini awalnya lapor polisi karena Adi tak mau bertanggung jawab usai menghamili kakaknya. Kini Adi yang berprofesi aslinya merupakan seorang tukang kayu sudah diamankan di Polsek Masamba untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah berhasil ditangkap, terungkap fakta baru bahwa korban Adi bukan hanya seorang bidan saja. Ternyata sebelumnya ada 5 orang janda yang juga menjadi korban perbuatan bejatnya. Kalau saja belum ditangkap, pasti bakalan ada korban-korban selanjutnya nih. Selanjutnya, ada Nurholis yang mengaku sebagai polisi dan memeras korbannya hingga puluhan juta rupiah. Warga Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur ini bermodal seragam Polri dan mengaku sebagai polisi berpangkat Ibda. Dengan seragam itu, Nurholis memeras selingkuhan istri temannya. Modus pelaku adalah menakut-nakuti korban dan mengancam akan menjebloskannya ke penjara jika tak memberi uang sebesar 50 juta rupiah. Korban yang memang telah berselingkuh langsung merasa takut akan dimasukkan ke penjara dan akhirnya memberi uang senilai 30 juta rupiah kepada Nurholis dan sisanya akan dicicil. Namun korban merasa curiga dengan gerak-gerik pelaku saat meminta uang sisanya. Akhirnya, ia melaporkan kejadian ini ke polsek setempat. Dari hasil penyelidikan aparat, terungkap bahwa Nurholis sebenarnya bukan polisi, melainkan pedagang jengkol. Dia sengaja menjadi polisi gadungan berpangkat Ibda yang bertugas di unit reserse kriminal atas permintaan temannya untuk memeras selingkuhan istrinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Nurholis dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Makanya kalau mau cari uang, pakai cara yang halal aja bro. Mirip dengan poin yang pertama tadi, selanjutnya ada warga asal Sukabumi yang berpura-pura menjadi seorang anggota BRIMOB. Pria ini mencari korban wanita melalui media sosial untuk melakukan penipuan dan penggelapan. Ia ditangkap setelah berhasil menipu seorang janda di wilayah Bogor. Modusnya, pelaku memulai perkenalan dengan korban melalui media sosial. Setelah melakukan pertemuan, pelaku mengaku anggota BRIMOB Polda Jabar berpangkat Brigadir Polisi Kepala atau Bribka. Beberapa waktu kemudian, pelaku meminjam mobil korban dengan alasan digunakan untuk perjalanan dinas. Kasus ini kemudian terungkap setelah kakak dari korban curiga, mobil yang dipinjam tersangka tak kunjung kembali. Ia pun melaporkan kasus ini ke Polsek Ciampea Bogor. Dari laporan ini, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan penangkapan. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa seragam BRIMOB berpangkat Bribka, lengkap dengan pistol mainan, serta mobil yang dibawa kabur. Saat ini pelaku sudah ditahan di Polsek Ciampea, ia dijerat pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Ini bisa jadi pelajaran ya. Jangan terlalu percaya sama orang yang hanya dikenal melalui sosmed. Soalnya zaman sekarang memang banyak sekali kepalsuan. Berikutnya, ada sebuah video polisi gadungan asal Bandung. Dalam video yang sempat viral ini, terlihat seorang polisi gadungan yang dikelilingi anggota Satpol PP dan 2 anggota TNI berambut cepak. Polisi gadungan ini dibekuk gara-gara aksi konyolnya saat menilang korban yang merupakan 2 anggota TNI. Dia mengaku baru berumur 17 tahun dan mendapatkan seragam polisi dari anggota kepolisian. Kejadian berawal saat 2 anggota TNI berpakaian preman tengah memacu kendaraannya di kawasan alun-alun Kota Bandung. Tiba-tiba dari arah belakang, polisi gadungan itu memepet dan meminta korbannya berhenti di pinggir jalan.
Kemudian dia menanyakan SIM dan STNK karena dua anggota TNI tersebut dianggap melanggar lalu lintas. Korban yang awalnya tak mengira akan menjadi korban polisi gadungan, kemudian menyerahkan surat-surat yang diminta. Namun dia mulai curiga saat pemuda ini meminta uang, apalagi ciri-ciri fisik polisi gadungan ini tak seperti polisi muda kebanyakan, karena tubuhnya agak gemuk, perut buncit, dan tinggi hanya sekitar 160 cm. Tak hanya itu, setelah dipaksa membuka jaketnya, polisi gadungan ini ternyata memakai seragam polisi tanpa tanda pangkat di bahunya. Anggota TNI ini lantas menanyakan kartu anggota kepolisiannya, tapi dia tak bisa memperlihatkan. Korban pun kemudian mengeluarkan kartu anggota TNI-nya. Karena kaget mengetahui korbannya merupakan anggota TNI, polisi gadungan ini buru-buru meminta maaf dan tak jadi menilang. Setelah tertangkap tangan, pemuda ini akhirnya diamankan dan diseret ke kantor Satpol PP setempat. Lain kali kalau mau tipu orang, lihat dulu dong korbannya siapa. Yang terakhir ada aksi seorang polisi gadungan berinisial AHH yang ditangkap saat melanggar lalu lintas karena menggunakan plat kendaraan palsu. Kronologi kejadian berawal saat aparat kepolisian memberhentikan sebuah mobil Daihatsu Xenia yang melaju dari arah Kuningan ke Semanggi. Saat diberhentikan, pengemudi mobil ini malah mengaku sebagai anggota kepolisian. Ia bahkan mengeluarkan kartu tanda anggotanya. Namun anggota kepolisian yang bertugas curiga dengan kartu anggota ini. Pelaku pun diarahkan ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih dalam. Awalnya sempat mencoba kabur, namun untungnya polisi gadungan ini berhasil dibekuk bersama kendaraan sebagai barang bukti. Saat menjalani pemeriksaan, AHH akhirnya mengaku bahwa anggota yang ia miliki memang palsu. AHH menyebutkan bahwa ia membeli kartu tanda anggota palsu ini dari seseorang dengan harga 2 juta rupiah. Atau itu rencananya digunakan agar ia bisa lolos dari pemeriksaan di jalanan. Atas perbuatannya, AHH dijerat pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dengan ancaman 6 tahun penjara. Beginilah jadinya kalau hidupmu dipenuhi dengan kepalsuan. Lain kali pakai surat-surat yang asli aja ya.